Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas kisah ketegasan sang penyair dan sahabat Nabi Abdullah bin Rawaha. Sebagai umat Islam, kita wajib mengambil hikmah dari setiap peristiwa dan sejarah yang pernah ada, termasuk dari kisah sahabat Nabi Muhammad yang merupakan seorang penyair bernama Abdullah bin Rawaha. Selain menjadi pujangga favorit Nabi, ia tegas menolak praktik korupsi seperti suap. Di dalamnya banyak hikmah dan keteladanan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan nyata. Berikut ini adalah salah satu kisah sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Rawaha, yang dapat kita pelajari. Dari beliau, kita bisa belajar untuk tegas terhadap diri sendiri dan menolak berbagai nafsu dunia yang bisa menjerat. Belajar dari kisah sahabat Nabi Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha merupakan sahabat Nabi Muhammad yang memiliki keahlian sebagai penyair. Hal ini pun sangat disukai oleh Nabi karena beliau bisa menikmati kata-kata, makna, dan syair yang dibuat oleh Abdullah. Selain itu, ia sangat loyal terhadap Islam. Dia juga termasuk dari 12 orang pertama yang masuk Islam dari kalangan Ansor sebelum peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Suatu hari Rasulullah SAW bersama dengan sahabat kedatangan Abdullah bin Rawaha. Nabi pun bertanya, "Apa yang kau lakukan jika hendak mengucapkan syair?" Abdullah menjawab, "Kurenungkan dahulu, kemudian baru kuucapkan." Suatu ketika Abdullah bin Rawaha pernah mengalami duka saat turunnya sebuah ayat, dan para penyair banyak pengikut mereka orang-orang sesat. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 224. Namun ia pun kembali bersyukur dan berbahagia setelah turunnya ayat lain, yaitu lanjutannya di Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 227. Kecuali orang-orang penyair yang beriman, beramal soleh, dan banyak ingat kepada Allah serta menuntut bela sesudah mereka dianiaya. Rasulullah SAW pun seringkali memotivasi Abdullah bin Rawaha untuk lebih tekun membuat syair-syair atau puisi semenjak ia masuk Islam. Kemampuannya ini menjadi salah satu bentuk syiar dan perjuangan Islam di masa Nabi Muhammad SAW. Sosok yang jujur dan tegar. Abdullah bin Rawaha bukan saja mampu membuat syair, namun ia adalah sosok yang sangat jujur dan dikenal tegas. Suatu hari Rasulullah pernah memberikan tugas kepadanya untuk melakukan cek atas harta benda masyarakat di Khaybar. Tujuannya adalah untuk keperluan penarikan pajak atau jizyah bagi penduduk non-muslim yang ada di sana. Memang wilayah Khaybar adalah tempat tinggal kebanyakan kaum Yahudi. Abdullah bin Rawaha pun mendatangi wilayah Khaybar. Di sana ia pun melakukan pemeriksaan dan menaksir beberapa harta milik masyarakat. Salah satunya adalah jumlah kurma yang masih tergantung di atas pohon. Sesuai dengan kesepakatan, masyarakat Khaybar harus membayar jizyah karena telah tinggal di wilayah kekuasaan Islam. Maka peraturan pun juga harus ditegakkan. Saat sedang memeriksa jumlah kurma, ada di antara masyarakat Khaybar yang berusaha mencoba memberikan suap kepada Abdullah. Ada beberapa yang menawarkan perhiasan dengan harapan Abdullah bisa mengurangi jumlah taksiran atau pajak yang harus diserahkan mereka. Walaupun diiming-imingi oleh harta dan perhiasan, Abdullah bin Rawaha pun secara tegas menolak suap yang ditawarkan padanya. Ia pun langsung menegaskan bahwa harta suap atau sogokan adalah bentuk korupsi dan hartanya adalah haram. Harta sogokan atau riswah yang kalian tawarkan kepadaku adalah harta haram. Kami tak akan memakannya. Sikap seperti ini tentunya bukan hal yang mudah, apalagi di zaman seperti ini. Begitu mudah kita untuk mengumbar dosa dan maksiat, apalagi memakan harta yang haram. Panglima dalam perang Mu'tah. Loyalitas Abdullah bin Rawaha memang tak perlu diragukan lagi. Ia pun selalu mengikuti berbagai pertempuran untuk membela Islam.
Salah satunya adalah saat perang Mu'tah untuk melawan Romawi yang pasukannya hampir mencapai 200.000 orang. Saat itu ia pun berdiri di barisan depan pasukan muslim. Awalnya Zaid bin Harithah yang bertindak sebagai panglima perang yang pertama gugur, disusul dengan gugurnya panglima perang kedua yaitu Ja'far bin Abu Thalib. Setelah kedua panglima syahid, Abdullah bin Rawahah pun menggantikan untuk memimpin dan menjadi panglima. Ia meraih panji perang dari Ja'far bin Abi Thalib dan melanjutkan untuk memimpin pasukan. Dengan gagah berani ia pun menerjang pasukan musuh. Pada akhirnya Abdullah bin Rawahah pun syahid dalam perang Mu'tah. Panglima perang pun digantikan langsung oleh Khalid bin Walid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat terdiam sebentar. Matanya masih berkaca-kaca sambil menyiratkan sesuatu. Beliau pun berkata, "Mereka bertiga diangkatkan ke tempatku di surga." Itulah sepenggal kisah sahabat Nabi dari seorang penyair bernama Abdullah bin Rawahah yang tegas tolak suap. Ia mengajarkan kita bahwa dalam hidup tak ada tujuan lain selain dari untuk masuk ke dalam surga kelak di akhirat nanti. Untuk itu ia pun tidak ragu loyal terhadap Islam dan tegas terhadap segala ujian dunia yang menjerumuskannya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah sahabat Nabi ini. Jujur adalah prinsip yang harus dipegang teguh oleh umat Islam. Tentunya dalam Islam memiliki harta yang berlimpah tidak dilarang sama sekali, apalagi jika harta tersebut digunakan untuk menunaikan zakat, sedekah dan berwakaf. Namun jika harta didapat dengan cara yang haram atau salah, tentu saja Allah Subhanahu wa taala akan murka. Wallahu a'lam. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.